Gita Yuliantika Dewi. Di sini saya akan mengenalkan media pembelajaran saya, yaitu dengan judul untuk jenis dan bentuknya, yakni berbentuk audio visual, video YouTube yang digunakan dalam pembelajaran. Alasan pemilihan media tersebut adalah karena mempunyai manfaat. Yang pertama, potensial. Yang kedua, praktis. Yang ketiga, informatif. Yang keempat, interaktif. Yang kelima, shareable, yakni bisa disebarluaskan video YouTube tersebut agar semua rakyat Indonesia bisa menikmatinya. Yang keenam, ekonomis. Yang ketujuh, dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Kebanyakan siswa belajar hanya di dalam kelas saja. Tetapi, dengan menggunakan media video YouTube tersebut, siswa dapat mengakses materi di mana saja dan kapan saja. Tetapi, di sisi lain mempunyai manfaat. Media video YouTube ini memiliki kekurangan. Yang pertama, koneksi jaringan. Kita tidak pernah tahu kapan koneksi kita bagus, kapan koneksi kita buruk. Akses untuk menggunakan media pembelajaran tersebut jadi terhambat. Yang kedua, sikap instan. Memang penggunaan video YouTube ini begitu mudah. Saking mudahnya, siswa akan menjadi malas untuk mengkaji materi lebih lagi menggunakan sumber materi yang lain. Memilih untuk video YouTube sebagai sumber utama dalam belajarnya. 3. Waktu. Kita tidak bisa menentukan kapan waktu dari video tersebut akan ditayangkan. Jadi hal ini menyebabkan tergesa-gesanya kita dalam pembelajaran. 4. Kualitas konten. Kebanyakan video YouTube ini kualitasnya berbeda-beda. Ada yang 360 pixel, ada yang 480 pixel, ada yang 1080 HD. Untuk karena itu, video YouTube yang beragam ini kebanyakan memiliki resolusi atau kualitas video yang sangat rendah. Inovasi dalam media pembelajaran ini apa sih? Untuk menghindari penyalahgunaan YouTube di kalangan siswa, sekolah telah berupaya untuk membimbing siswa melalui berbagai macam kegiatan bersinggungan dengan video. Bimbingan dan pemanfaatan dilakukan oleh sekolah terhadap siswa diharapkan mampu memberikan arahan yang positif bagi siswa di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Setelah saya memberikan kisi-kisi media pembelajaran saya ini, kita langsung aja ke materinya yuk. Hai Sobat Pancasila, sudahkah kalian tahu apa sih ancaman militer dan berupa apa aja sih? Untuk itu, simak video ini sampai habis ya. Apakah kalian tahu posisi negara Indonesia berada di tengah-tengah dunia? Kemudian dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis dan ideal. Tapi apakah kalian tahu, posisi silang Indonesia yang merupakan sumber potensi dapat menjadi ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Lalu, apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional negara Indonesia? Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar negeri maupun dalam negeri. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Ancaman militer itu apa sih? Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai bisa membahayakan kedaulatan negara. Lalu, bentuk-bentuk ancaman militer itu berupa apa aja sih? Agresi merupakan penggunaan kekuatan bersenjata yang dilakukan oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa. Agresi ini merujuk kepada suatu perilaku yang dimaksudkan untuk membuat objeknya mengalami rasa sakit atau dalam keadaan bahaya. Naderen van onze troepen keerden velen naar hun desas terug. Pelanggaran wilayah merupakan suatu bentuk tindakan dengan memasuki suatu wilayah tanpa izin, baik itu oleh pesawat terbang tempur maupun kapal-kapal perang.
Salah satu contohnya, Kapal Republik Indonesia Ciptadi Sabtu siang dihalangi oleh kapal pengawas perikanan Vietnam, Coast Guard Vietnam, saat akan menangkap kapal ikan asing dari Vietnam yang sedang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Kini Tiongkok masih mengklaim zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna sebagai wilayah nelayan tradisional mereka. spionase merupakan suatu bentuk kegiatan dari intelijen yang dilakukan guna mendapat suatu informasi atau rahasia militer atau negara. Spionase juga bisa diartikan sebagai bentuk pengintaian memata-matai yang merupakan suatu praktik guna mengumpulkan informasi tentang suatu organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa adanya izin dari pemilik yang sah dari informasi. Akan kembali tentang sejumlah kegiatan spionase yang pernah dilakukan negara. Sabotase merupakan tindakan pengerusakan yang dilakukan secara terencana, yang disengaja dan tersembunyi terhadap peralatan, personel, serta aktivitas dari bidang sasaran yang ingin dihancurkan. Hal ini menimbulkan efek atau dampak psikologis yang besar. Sabotase bisa dilakukan terhadap beberapa struktur penting, contohnya infrastruktur, struktur ekonomi, dan lain sebagainya. Melihat Surabaya disabotase sedemikian rupa, semua bermula dari tentang keberadaan mobil PCR yang seharusnya dikirimkan ke pusat kota Surabaya, namun tak kunjung datang. Aksi teror bersenjata merupakan aksi yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini berskala tinggi sehingga bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa. Pemberontakan merupakan cara, proses, perbuatan memberontak atau menentang terhadap kekuasaan yang sah. Contoh yang terjadi adalah pemberontakan G30 SPKI. Perang saudara. Perang saudara ini merujuk kepada suatu jenis perang di mana bukan dua atau lebih negara yang menjadi kubu berlawanan satu sama lain, namun beberapa faksi atau saudara dalam suatu etnis politik. Strategi ancaman militer yakni sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau yang disebut Sis-Han-Kamtra. Sis-Han-Kamtra ini pada hakikatnya adalah segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara sebagai suatu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Nah, udah pada ngerti kan apa itu ancaman militer dan apa itu bentuk-bentuknya beserta strateginya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Sobat Pancasila, sudahkah kalian tahu apa sih ancaman militer? Kalian setuju dengan media pembelajaran video YouTube saya? Jangan lupa komen di bawah ya. Dan jangan lupa klik like.